Pak Matt, ya dalam tutorial ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara menggunakan SEMrush untuk meningkatkan SEO Anda dan mendapatkan lebih banyak trafik ke situs web Anda. Kita akan membahas cara memata-matai pesaing Anda dan melihat apa yang berhasil untuk mereka, menemukan kata kunci yang benar-benar bisa Anda raih peringkatnya, membangun strategi konten yang disukai Google, memperbaiki masalah teknis yang mungkin menghambat situs Anda, membangun otoritas dengan mendapatkan tautan dari situs web lain, melacak peringkat Anda dari waktu ke waktu, dan bahkan membantu alat AI seperti ChatGPT untuk mengatakan hal-hal yang lebih baik tentang merek Anda. Pada akhir, Anda akan memiliki sistem SEO yang jelas dan ramah pemula serta keterampilan untuk mulai meningkatkan trafik Anda. Namun pertama-tama, apa sebenarnya SEMrush itu? SEMrush adalah platform visibilitas daring yang hebat yang membantu Anda ditemukan di Google dan seterusnya. Menggabungkan lebih dari 50 alat untuk SEO, iklan berbayar, pemasaran konten, pencarian lokal, media sosial, dan riset pesaing, semuanya di satu tempat. Segala sesuatunya diatur ke dalam perangkat berdasarkan tujuan Anda. Apakah Anda mencoba meningkatkan lalu lintas organik, menganalisis pesaing, merencanakan konten, atau menjalankan kampanye pemasaran secara lebih efektif? Biasanya, SEMrush memberikan uji coba gratis selama 7 hari. Namun jika Anda menggunakan tautan khusus di deskripsi, Anda akan mendapatkan 14 hari, 2 kali lebih lama untuk menjelajahi semuanya. Cukup klik tautan di bawah ini untuk memulai. Anda akan diarahkan ke halaman yang tampak seperti ini. Klik coba gratis, masukkan email Anda, dan ikuti petunjuk untuk membuat akun Anda. Anda perlu memeriksa email Anda dan menyalin kode verifikasi 6 digit. Mereka akan meminta kartu kredit untuk mengaktifkan uji coba, tapi jangan khawatir, Anda tidak akan langsung dikenakan biaya. Dan sedikit info, tetap tonton sampai akhir video karena saya akan menunjukkan beberapa trik agar Anda mendapatkan nilai maksimal dari uji coba gratis itu. Anda akan menerima konfirmasi bahwa uji coba telah diaktifkan, lalu Anda bisa klik mulai menggunakan SEMrush. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke dashboard SEMrush. Mari kita mulai dengan menyiapkan proyek pertama Anda. Untuk menyiapkan proyek, klik kolom di tengah dan masukkan nama situs web Anda. Untuk demo kali ini, saya akan menggunakan onsuponacoconut.com. Ini adalah perusahaan yang sama sekali tidak ada afiliasi dengan kami. Saya hanya suka dengan situs web mereka. Mereka menjual air kelapa dalam kemasan kaleng dengan beberapa varian rasa. Klik mulai sekarang untuk mendapatkan wawasan yang dipersonalisasi. SEMrush akan memproses sebentar, lalu Copilot AI akan memberikan serangkaian rekomendasi yang dipersonalisasi yang bisa Anda gulir. Anda juga bisa menyembunyikannya dan melihat daftar semua proyek SEO Anda di sini. Saat ini hanya ada satu proyek SEO, tetapi seiring Anda menambahkan situs web lain, mereka akan muncul di sini. Sekilas, Anda dapat melihat trafik organik, kata kunci organik, dan statistik backlink Anda. Anda juga dapat dengan cepat mengklik untuk mengatur pemeriksaan kesehatan situs Anda serta melacak posisi kata kunci dari waktu ke waktu. Kita akan mengatur hal-hal ini nanti, jadi jangan khawatir tentang hal ini sekarang. Baiklah, sekarang dashboard Anda sudah siap dan situs Anda sudah dimuat di SEMrush, disinilah bagian yang benar-benar menarik dimulai. Bagaimana jika saya katakan bahwa SEMrush dapat menunjukkan dengan tepat dari mana pesaing Anda mendapatkan trafik mereka dan kata kunci apa saja yang Anda lewatkan? Bahkan jika Anda tidak tahu siapa pesaing utama Anda, SEMrush mengetahuinya. Hanya dengan beberapa klik, Anda akan menemukan situs-situs yang sebenarnya menjadi pesaing Anda di Google dan melihat kata kunci mana yang mendorong kesuksesan mereka. Kita bahkan akan membuat daftar kata kunci kemenangan cepat berdasarkan celah yang bisa langsung Anda manfaatkan untuk mulai mendapatkan peringkat. Untuk melakukan ini, di sisi kiri buka Toolkit SEO lalu klik ikhtisar domain. Masukkan domain Anda di kolom yang tersedia, lalu klik cari. SEMrush akan menampilkan ringkasan cepat statistik domain Anda, termasuk skor otoritas Anda, lalu lintas pencarian organik bulanan Anda, yang di sini terlihat naik 21% dari bulan lalu, jumlah total backlink, jumlah situs web yang merujuk kembali ke situs Anda, dan persentase total pangsa lalu lintas. Jika Anda menggulir ke bawah, Anda dapat melihat grafik yang menunjukkan lalu lintas organik Anda dari waktu ke waktu. Di sisi kiri, Anda dapat melihat dari mana saja semua pengunjung situs web Anda berasal. Jika Anda menggulir lebih jauh ke bawah, Anda dapat melihat kata kunci teratas yang sedang diraih peringkat oleh situs Anda. Sebagai contoh, kita bisa melihat bahwa ketika orang mencari Once Upon a Coconut, onceUponacoconut.com muncul di posisi pertama, dan itu sangat bagus. Itulah yang kita inginkan. Di sini kita juga bisa melihat beberapa kata kunci lainnya. Jadi, untuk kata kunci Coconut on Water, kita muncul di posisi ketiga, dan di sini informasinya belum cukup. Jika menggulir lebih jauh ke bawah, kita bisa melihat jumlah total kata kunci berdasarkan intent. Kita akan membahas tentang intent kata kunci sebentar lagi.
Dan jika menggulir lebih jauh ke bawah, kita sampai pada informasi tentang kompetisi. Di sisi kiri, kita memiliki para pesaing organik utama. Daftar kita mencakup 100coconuts.com dan beberapa lainnya. Untuk setiap pesaing, Anda dapat melihat tingkat persaingan serta jumlah kata kunci yang sama, yaitu kata kunci yang dimiliki oleh kedua situs, milik kita dan milik mereka. Di sisi kanan, Anda dapat melihat peta posisi persaingan. Pada sumbu vertikal, Anda dapat melihat total jumlah trafik pencarian organik yang didapatkan oleh situs-situs tersebut. Lalu pada sumbu horizontal, Anda dapat melihat total jumlah kata kunci organik yang dimiliki oleh situs-situs ini. Jadi Vita Coco memiliki banyak sekali kata kunci dan trafik, dan Harvest juga demikian. Sementara itu, para pesaing kita yang lain mendapatkan trafik yang serupa dan memiliki jumlah kata kunci yang mirip dengan kita. Sekarang kita tahu pesaing kita, mari kita cari tahu kata kunci yang mereka gunakan untuk peringkat. Di kiri, buka alat keyword gap. Di sini, domain Anda akan otomatis dimasukkan. Lalu di bawahnya Anda bisa menambahkan domain pesaing Anda. Klik kolom tambah domain, dan SEMrush akan secara otomatis menyarankan pesaing Anda. Saya akan memilih 100coconuts.com. Lalu saya akan klik tombol untuk menambahkan hingga 3 pesaing, dan kemudian saya akan memilih 3 pesaing berikutnya yang ada di daftar. Untuk situs kecil atau baru, saya menemukan bahwa SEMrush tidak selalu dapat mengidentifikasi pesaing dengan sempurna karena tidak cukup informasi kata kunci. Jadi, Anda selalu bisa memasukkan domain secara manual yang ingin Anda jadikan pesaing atau cukup membandingkan situs Anda dengan situs lain. Setelah selesai menambahkan pesaing, klik bandingkan. SEMrush akan menghasilkan laporan celah kata kunci. Di sisi kiri, kita melihat daftar peluang teratas kita. Kata kunci yang hilang adalah kata kunci yang sama sekali tidak diperingkat oleh situs kita, tetapi diperingkat oleh pesaing kita. Anda bisa melihat bahwa Coconut Water, misalnya, memiliki total volume pencarian bulanan sebesar 90.500. Cukup banyak. Jika Anda mengklik tab Week, Anda bisa melihat daftar kata kunci yang kita dan pesaing kita peringkatkan, tetapi peringkat kita tidak sebaik mereka. Klik pada Lihat Detail untuk menggulir ke bawah dan mendapatkan informasi lebih lanjut. Disinilah kita akan menemukan beberapa kemenangan cepat. Jadi misalnya, kita bisa melihat kata kunci Coconut Water, menempatkan kita di posisi ke-29 di Google yang kira-kira ada di halaman 3. Ini memang tidak luar biasa, tapi setidaknya kita sudah muncul. Sementara itu, pesaing kita muncul di posisi 6, posisi 2, posisi 28, dan posisi 9 untuk kata kunci tersebut. Kata kunci itu memiliki total volume pencarian bulanan sebesar 12,1 ribu. Kolom berikutnya adalah persentase KD. Ini adalah tingkat kesulitan kata kunci. Ini adalah skala dari 0 sampai 100 karena berupa persentase, dengan 100 sebagai yang paling sulit. Untuk diperingkatkan dan 0 berarti sangat mudah untuk diperingkatkan. Kolom berikutnya adalah CPC atau biaya per klik. Ini adalah jumlah rata-rata dalam dolar yang dibayarkan oleh orang-orang yang beriklan pada kata kunci ini untuk setiap kliknya. Selanjutnya, ada kolom kepadatan persaingan. Ini adalah skala dari 0 sampai 1, di mana 1 menunjukkan bahwa kata kunci tersebut sangat kompetitif dan 0 berarti tidak kompetitif sama sekali. Terakhir, Anda bisa melihat jumlah total hasil URL yang muncul ketika orang mencari kata kunci ini. Kata kunci ini merupakan peluang bagus untuk mencoba mendapatkan peringkat yang lebih tinggi karena Google sudah menampilkan situs kita, hanya saja belum di posisi yang tinggi. Jadi, mari kita tambahkan beberapa kata kunci lemah dengan volume tinggi ini. Kita akan menambahkan Coconut Water ke dalam daftar kita. Untuk menambahkannya ke daftar, klik tombol plus. Pertama kali Anda menambahkan kata kunci ke daftar, Anda akan diminta untuk memberi nama daftar Anda. Saya akan menamainya dengan sesuatu yang relevan seperti kampanye pertama Coconut Water, lalu klik tanda centang. Sekarang Anda bisa melihat kata kunci kita telah ditambahkan sebagai yang pertama dari maksimal 2.000 dalam daftar kata kunci ini. Saya akan klik di area lain pada halaman untuk menutup pop-up. Lalu mari kita targetkan 3 atau 4 kata kunci lain yang peringkatnya masih agak lemah untuk kita. Misalnya, Natural Coconut Water, ditulis menjadi satu kata, Purchase Coconut Water. Yang ini adalah salah ketik Coconut Water. Lalu kita punya Coconut Water for Sale. Jadi sekarang Anda sudah punya daftar pesaing utama dan beberapa peluang kata kunci. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Ini baru permukaannya saja. Untuk benar-benar meningkatkan traffic Anda butuh strategi kata kunci yang unik, bukan hanya mengambil istilah dari pesaing Anda. Disinilah alat keyword magic dari SEMrush berperan.
Ini membantu Anda mengungkap ratusan ide kata kunci, memfilter berdasarkan maksud pencarian, dan membangun kelompok yang benar-benar cocok dengan konten dan audiens Anda. Dan pada langkah berikutnya, saya akan menunjukkan cara melakukannya dalam hitungan menit. Di sisi kiri, klik alat kata kunci ajaib. Lalu, masukkan topik pencarian yang luas, seperti air kelapa dalam kasus kita. Kemudian tambahkan domain Anda untuk mendapatkan beberapa wawasan yang dipersonalisasi. Jika Anda telah menyiapkan suatu proyek, Anda dapat mengeklik domain Anda dari menu tarik turun. Lalu klik cari. SEMrush akan berpikir sejenak, lalu akan menyajikan Anda dengan daftar besar kemungkinan kata kunci. Di sini Anda dapat melihat sekilas muncul dengan 45.800 kata kunci dengan total volume pencarian keseluruhannya sebesar 1,1 juta dan tingkat kesulitan kata kunci rata-rata sebesar 29%. Meski ini kedengarannya luar biasa, kami ingin memfokuskan upaya kami pada beberapa kata kunci yang berpotensi tinggi saja. Berikut beberapa metrik yang bisa kita lihat untuk menentukan potensi sebuah kata kunci. Pertama, Anda akan melihat bahwa kita memiliki beberapa metrik baru, PKD, yang merupakan singkatan dari Personal Keyword Difficulty. Ini didasarkan pada konten saat ini di situs web Anda. Dalam kasus Once Upon a Coconut, karena mereka sudah memiliki kata kunci terkait air kelapa di situs mereka, tingkat kesulitan kata kunci personal menjadi lebih rendah, turun ke angka 50 dibandingkan dengan situs yang mungkin baru memulai dari nol dan mencoba untuk mendapatkan peringkat untuk istilah ini. Ada juga estimasi potensi trafik dari SEMrush untuk situs tersebut pada setiap kata kunci. Dan ini adalah perkiraan yang didasarkan pada skor otoritas situs web saat ini dan para pesaing lain yang juga bersaing untuk kata kunci ini. Terakhir, kita punya search intent atau maksud pencarian. Maksud pencarian adalah faktor penting dalam menentukan apa yang sebenarnya ingin dilakukan oleh pencari. Ada 4 jenis utama dari maksud pencarian. Pertama, ada maksud informasional, seperti apakah air kelapa baik untuk Anda? Ini sesuai dengan tahap kesadaran. Orang-orang baru mulai mengeksplorasi sebuah topik. Selanjutnya, ada maksud komersial, seperti apa air kelapa terbaik. Itu berada di tahap evaluasi yang lebih dalam, di mana orang-orang membandingkan berbagai pilihan. Lalu ada maksud transaksional, seperti di mana membeli air kelapa. Itu adalah tahap pengambilan keputusan. Mereka sudah siap untuk bertindak. Terakhir, ada maksud navigational. Ini adalah saat seseorang mencari halaman atau situs web tertentu. Jika Anda mencocokkan kata kunci dan konten Anda dengan setiap tahap perjalanan pembeli, Anda akan menarik pengunjung yang tepat pada waktu yang tepat dan membimbing mereka hingga ke garis akhir. Orang-orang umumnya memulai perjalanan mereka dengan mencari informasi umum tentang suatu topik, lalu membandingkan pilihan, dan akhirnya melakukan pembelian. Di sini Anda bisa melihat kata kunci yang persis sama seperti yang baru saja saya sebutkan. Pertama, Anda punya apakah air kelapa baik untuk Anda? Lalu Anda punya apa air kelapa terbaik? Lalu Anda punya di mana membeli air kelapa. Dan Anda bisa melihat bahwa kata kunci informasional memiliki 22.200 pencarian, sedangkan di mana membeli air kelapa hanya memiliki 480 pencarian. Jadi, sekilas mungkin tampak seperti ide bagus untuk mengiklankan halaman produk Anda kepada orang-orang yang mencari apakah air kelapa baik untuk Anda. Sebenarnya, itu adalah ide yang buruk. Orang-orang pada tahap pencarian informasi bahkan belum tahu apakah air kelapa baik untuk mereka, jadi mengapa mereka harus membeli? Anda harus meyakinkan mereka terlebih dahulu, dan pada dasarnya itu akan menjadi kelompok orang yang lebih kecil dibandingkan dengan orang-orang yang mencari topik yang lebih luas. Kata kunci informasional apakah air kelapa baik untuk Anda akan paling cocok dipasangkan dengan sebuah konten seperti postingan blog yang membahas manfaat kesehatan umum dari air kelapa. Jenis konten terbaik untuk dipromosikan pada kata kunci komersial seperti apa air kelapa terbaik mungkin adalah artikel perbandingan berbagai merek. Dan kemudian, akhirnya, ketika orang-orang memutuskan untuk mencari di mana membeli air kelapa, saat itulah Anda bisa menampilkan halaman produk kepada mereka. Jadi sekarang setelah Anda memahami maksud pencarian, mari kita identifikasi beberapa kata kunci yang ingin kita targetkan. Misalnya, untuk Once Upon a Coconut, kita mencoba membuat halaman produk agar bisa muncul di peringkat atas. Jadi kita akan ingin menggunakan maksud transaksional untuk itu. Untuk menemukan hanya kata kunci transaksional, pergi ke bagian filter dan klik intent, centang kotak untuk transaksional dan klik terapkan. Lalu SEMrush akan mempersempitnya menjadi daftar 658 kata kunci dari yang sebelumnya beberapa ribu kata kunci. Selanjutnya, mari kita hindari mencoba menargetkan apapun yang akan sulit untuk diraih peringkatnya oleh merek kita. Jadi di bawah persentase KD pribadi, mari kita atur ke persentase tingkat kesulitan maksimum 50 dan klik terapkan.
Sekarang kita hanya memiliki 248 kata kunci dan kamu bisa melihat di samping setiap kata kunci. Itu adalah posisi hasil mesin pencari untuk kata kunci tersebut bagi merek kita. Jadi untuk coconut water, kita berada di peringkat nomor 26. 26 bukanlah halaman pertama Google. Jadi mari kita coba tingkatkan peringkat kita untuk apapun yang belum masuk 5 besar. Mari kita tambahkan coconut water ke dalam daftar kita. Dan mari kita tambahkan coconut water near me ke dalam daftar kita. Kata kunci berikutnya adalah kata kunci yang cukup rumit. Harvest Coconut Water jelas merupakan pencarian untuk merek coconut water tertentu. Sebagai pemula, saya sarankan untuk menghindari kata kunci bermerek. Namun, perlu diingat bahwa beberapa pemasar tingkat lanjut memang menggunakan kata kunci bermerek dari merek lain untuk mencoba mencuri lalu lintas pencarian mereka. Ini adalah teknik tingkat lanjut, jadi untuk saat ini saya sarankan untuk menghindarinya. Lewati saja yang jelas-jelas merupakan merek. Air kelapa segar akan menjadi pilihan yang baik. Harvest adalah sebuah merek. Dan air kelapa asli, kami ingin menargetkan yang itu. Air kelapa Amazon. Mereka mencari Amazon, jadi kita lewati saja itu. Air dengan kelapa. Air kelapa bebas gula, air kelapa tanpa pemanis. Dan Anda dapat melanjutkan seperti ini, menemukan kata kunci yang relevan dengan halaman dan konten Anda. Jadi setelah Anda melakukan ini, Anda sudah memiliki daftar kata kunci awal yang kuat. Dan yang lebih penting, Anda memahami maksud mereka. Namun memiliki kata kunci yang tepat hanyalah setengah dari perjuangan. Untuk benar-benar mendapatkan peringkat, Anda perlu memiliki konten yang sesuai dengan cara Google berpikir dan cara audiens Anda melakukan pencarian. Disinilah sebagian besar upaya SEO gagal. Anda sudah punya beberapa kata kunci, tapi apa yang harus Anda lakukan dengan itu? Haruskah Anda menulis posting blog, halaman arahan, atau panduan lengkap? Keyword Strategy Builder dari SEMrush menunjukkan kepada Anda bagaimana cara menyusun semuanya, dan alat AI mereka bahkan dapat membuat draft versi pertama konten Anda. Pada akhir bagian ini, Anda akan memiliki peta jalan konten yang jelas dan bahkan sudah memiliki awal untuk artikel pertama Anda. Di sisi kiri, klik pada Keyword Strategy Builder. Di sini Anda akan melihat bahwa secara otomatis terisi satu kata kunci, yaitu air kelapa. Jika Anda menggulir ke bawah, Anda bisa melihat daftar yang telah kita buat. Silakan klik untuk membuka daftar tersebut. Di sini Anda bisa melihat bahwa kita memiliki 12 kata kunci dengan total volume pencarian sebesar 104,6 ribu. Jika kita ingin membangun strategi berdasarkan daftar ini, kita bisa pergi ke kanan atas dan klik Cluster This List. Namun SEMrush akan menunjukkan bahwa 12 kata kunci saja tidak cukup untuk membuat strategi yang menguntungkan. Kita membutuhkan lebih banyak kata kunci untuk melakukan hal ini. Jadi sebagai gantinya, mari kita buat strategi secara otomatis dengan menggunakan 5 dari kata kunci ini sebagai kata kunci utama. Karena kita sudah mengidentifikasi kata kunci yang kita sukai, sekarang mari kita identifikasi kata kunci yang memiliki volume pencarian terbaik. Silakan klik kolom volume untuk mengurutkan dari yang tertinggi ke terendah, lalu centang kotak untuk 5 yang pertama. Di kanan atas, klik tombol ekspor. Pastikan kita hanya mengekspor yang terpilih, lalu klik CSV. Silakan lanjutkan dan simpan. Buka berkas, lalu di kolom kata kunci, klik kata kunci pertama, lalu shift-klik untuk memilih semua kata kunci dan menyalinnya. Kembali ke SEMrush, mari kita ke pembuat strategi kata kunci lagi. Dan di sini, tempelkan kata kunci benih Anda. Selanjutnya, klik buat daftar. Sekarang SEMrush secara otomatis menghasilkan keseluruhan strategi konten berdasarkan 5 kata kunci kita. Dengan menggulir ke bawah di sini, kita bisa melihat gambaran topik, yaitu peta dari topik-topik yang diusulkan beserta konten pilar dan subhalamannya. Dengan menggulir ke bawah, kita bisa melihat lebih detail halaman pilar dengan topik utama dan semua kata kunci yang diusulkan untuk topik tersebut, serta subhalaman spesifik untuk setiap topik. Jadi apa itu halaman pilar dan subhalaman? Anggaplah halaman pilar sebagai panduan utama Anda. Seperti untuk halaman pilar ini, air kelapa itu bisa menjadi panduan utama tentang air kelapa. Itulah pusatnya. Lalu Anda membuat subhalaman yang membahas lebih dalam pertanyaan-pertanyaan spesifik yang dicari orang. Hal-hal seperti, apakah air kelapa rasanya enak? Atau air kelapa berkarbonasi? Semua halaman tersebut saling terhubung ke panduan utama dan juga satu sama lain. Struktur seperti itu membantu Google memahami situs Anda, meningkatkan peringkat Anda, dan membuat pembaca terus menjelajahi konten Anda. Jadi bagaimana cara mulai membangunnya?
mulailah dengan membuat halaman pilar sebagai panduan ringkasan. Setelah itu, gunakan setiap subhalaman untuk membahas satu sudut pandang secara mendalam. Seiring waktu, struktur ini membantu Anda mendapatkan peringkat untuk pencarian yang luas maupun spesifik dan menjaga lalu lintas tetap mengalir di antara halaman-halaman Anda. Jadi, mari kita ambil halaman pilar air kelapa ini, lalu di sisi kanan, klik buat brief atau konten. Di sini Anda memiliki beberapa pilihan. Anda dapat membuat ringkasan di Content Shake, dan ini akan berguna jika Anda ingin menyerahkan rangkuman semua kata kunci yang ingin digunakan kepada seseorang yang akan menulis konten. Sebagai alternatif, Anda bisa menggunakan AI dari SEMrush untuk menghasilkan artikel kayak SEO dengan kata kunci Anda. Jadi mari kita lakukan itu untuk demo kita hari ini. Kita akan memilih artikel di Content Shake AI, lalu klik terapkan. Perlu diingat bahwa kemampuan penulisan konten SEMrush adalah fitur tambahan, dan ketika Anda masuk ke halaman ini, mungkin Anda akan diminta untuk berlangganan. Namun jika Anda pergi ke My Apps, lalu temukan Content Shake, buka, lalu klik, dapatkan uji coba gratis. Sekarang di sini Anda bisa mendapatkan uji coba selama 7 hari. Silakan klik dapatkan uji coba gratis. Itu akan mengaktifkan uji coba, dan Anda bisa klik buka aplikasi. Oke, sekarang periksa ini. Jika Anda mengklik tautan di bawah ini untuk mendapatkan uji coba gratis SEMrush selama 14 hari, sekarang dengan mengaktifkan uji coba ini, Anda dapat melihat bahwa ada kotak dialog kecil di kanan atas yang menyatakan uji coba gratis Anda telah diperpanjang hingga akhir langganan uji coba SEMrush Anda. Jadi sekarang Anda punya waktu 14 hari untuk mencoba konten AI. Bagus. Jika tidak langsung memuat konten Anda, lanjutkan dan kembali ke tab sebelumnya. Dan sekali lagi, klik buat konten yang lebih singkat. Lalu pilih artikel di Content Shake AI. Saya cuma coba menustap tab Extra Content Shake. Di sini Anda bisa membuat artikel dengan AI dari SEMrush. Mari kita telusuri dan sesuaikan pengaturannya. Pertama, pastikan untuk mengatur lokasi audiens Anda. Kita memasarkan ke orang-orang di Amerika Serikat. Dalam bahasa Inggris, jadi ini sudah tepat. Tapi jika Anda memiliki audiens yang berbeda, pastikan untuk memilih negara dan bahasa target Anda. Berikutnya, ia akan mengusulkan judul. Anda juga dapat mengeklik lihat saran di bawahnya untuk melihat judul lain yang disarankan AI. Selain itu, Anda dapat mengeklik tab yang digunakan oleh pesaing untuk melihat jenis judul yang mereka gunakan. Saya sangat menyukai di bawah tab AI, air kelapa ini. Minuman olahraga penyegar alam. Itu sepertinya judul yang bagus untuk ikhtisar topik yang luas. Jadi mari kita klik itu. Kami telah mengganti judul kami. Sekarang mari kita lihat kata kunci target kita. Di sini Anda bisa melihat ada banyak sekali kata kunci. Semuanya dihasilkan berdasarkan 5 kata kunci awal yang kita berikan sebelumnya. Kita akan lanjut dan mempertahankan semuanya. Kecuali, mari kita hapus yang bermerek ini, Harvest. Pastikan tidak ada kata kunci bermerek lain di sini. Baiklah, menurut saya sudah bagus. Selanjutnya Anda bisa memilih jumlah kata. 1000 kata biasanya adalah jumlah minimum yang direkomendasikan. Anda bisa membuatnya lebih pendek atau lebih panjang. Dan tulisan yang lebih panjang mungkin bagus untuk gambaran umum yang luas, tapi karena di sini disarankan 1000 kata, kita akan tetap menggunakannya. Anda juga bisa klik tampilkan pengaturan lanjutan untuk melihat beberapa opsi tambahan. Misalnya, Anda bisa mengubah jenis nada tulisan. Anda bisa membuatnya lebih santai atau lebih formal. Saya akan membiarkannya tetap netral. Lalu untuk tingkat keterbacaan, Anda bisa mengatur seberapa rumit bahasa yang ingin digunakan. Saya ingin ini cukup mudah diakses, jadi saya akan menurunkan tingkatnya menjadi bahasa percakapan. Selanjutnya, jika Anda mau, Anda bisa menggunakan SEO Booster untuk memanfaatkan data kompetitif agar artikel Anda mendapat peringkat lebih tinggi. Saya akan langsung mengaktifkannya. Dan terakhir, Anda bisa memutuskan apakah ingin mengizinkan penambahan gambar stok bebas royalti dari Unsplash. Ini akan tergantung pada merek Anda dan apa tujuan Anda. Untuk demo kita, saya akan mengaktifkan fitur ini, tapi untuk situasi Anda, mungkin Anda ingin membiarkannya tidak aktif dan menambahkan foto secara manual. Setelah Anda puas dengan semua pengaturannya, silakan klik buat artikel. SEMrush akan membutuhkan beberapa menit untuk menghasilkan artikelnya, jadi ini adalah kesempatan bagus untuk beristirahat sejenak. Ambil segelas air atau secangkir kopi. Setelah selesai, SEMrush akan menampilkan artikel lengkap untuk Anda. Silakan gulir ke bawah untuk memeriksanya. Ia telah menambahkan foto dan memberikan konten artikel yang bagus. Anda bisa lihat di sini, artikelnya cukup detail.
Saya rasa foto-foto ini kurang tepat untuk artikel tentang air kelapa. Ini hanya tampak seperti air biasa, tapi Anda mengerti maksudnya. Foto-foto ini bagus sebagai pengganti sementara dan Anda selalu bisa menggantinya dengan gambar milik Anda sendiri nanti. Jika Anda ingin membuat artikel ini dengan gaya bahasa Anda sendiri, Anda bisa mengklik ke dalam artikel dan melakukan pengeditan. Anda bisa melakukannya secara manual, atau Anda bisa meminta AI untuk memparafraskan, menyederhanakan, atau mengembangkannya lebih lanjut. Setelah Anda puas dengan artikelnya, pergi ke kanan atas dan klik terbitkan. Di sini jika Anda tidak memiliki situs web WordPress, Anda bisa menerbitkan langsung ke situs WordPress atau Anda bisa mengirimkannya ke Google Docs. Saya akan menggunakan tiket opsi gitu. Silakan klik buka di Google Docs. Peramban web Anda mungkin akan meminta izin untuk melakukan tindakan ini. Silakan lanjutkan dan klik izinkan. Sepertinya saya perlu melakukannya lagi. Jadi saya akan melanjutkan dan mengeklik terbitkan lalu kirim ke Google Docs. Dan buka di Google Docs. Di sini sebuah jendela muncul meminta saya untuk memilih akun. Saya akan mengeklik akun saya dan terus mengizinkannya. SEMrush akan memprosesnya sebentar dan setelah selesai Anda dapat mengklik tombol buka dokumen berwarna hijau. Seluruh artikel telah dimakkan dan bisa diedit lebih lanjut jika perlu dan bahkan sudah diatur berdasarkan topik di sebelah kiri. Sekarang Anda sudah memiliki struktur konten yang jelas, kata kunci yang sudah ditempatkan, dan bahkan draft yang dihasilkan AI untuk memulai. Tapi, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Semua itu tidak akan berarti apa-apa jika situs Anda penuh dengan masalah teknis yang menghambatnya. Langkah berikutnya, inilah yang biasanya membuat pemula panik. Masalah SEO teknis memang bisa terasa sangat membingungkan. Tapi jangan khawatir, saya akan tunjukkan cara melakukan audit situs yang bersih dan terfokus serta memperbaiki masalah terpenting dengan cepat. Bahkan satu perbaikan cepat di sini bisa meningkatkan peringkat Anda dan membuat semua upaya SEO Anda benar-benar membuahkan hasil. Sekarang, mari kita kembali ke SEMrush. Saya akan menutup Google Doc ini. Dan di sisi kiri, pergi ke SEO, lalu gulir ke bawah ke Site Audit. Di sini mari kita buat kampanye. Anda bisa lihat bahwa ini secara otomatis memberikan saran sebuah kampanye untuk proyek kita, onceuponacoconut.com. Jadi saya akan langsung klik itu untuk mengaturnya. Di sini Anda akan mendapatkan pop-up pengaturan umum. Sebagian besar sebagai pemula, saya sarankan menggunakan pengaturan default. Namun, saya akan membahas beberapa di antaranya agar Anda paham apa yang sedang terjadi. Jika Anda membuka dan memperluas bagian di bawah cakupan, Anda dapat melihat bahwa secara default audit situs akan berjalan pada domain root, onceuponacoconut.com. serta subdomain manapun dari onceuponacoconut.com. Misalnya, mereka mungkin punya toko atau onceuponacoconut.com. Memilih untuk merayapi semua subdomain untuk audit situs Anda bergantung pada apakah Anda ingin mengoptimalkan SEO subdomain tersebut atau tidak. Jika itu tidak menjadi masalah bagi Anda dapat mempercepat audit situs dengan mencentang kotak ini, tetapi saya akan membiarkannya tetap aktif untuk demo kita. Di bawah ini, Anda dapat membatasi audit hanya pada sejumlah halaman tertentu. Ini akan mempercepat audit situs Anda jika ada banyak halaman yang sebenarnya tidak perlu diaudit, tetapi saya tetap menyarankan untuk mengoptimalkan sebanyak mungkin. Jika Anda tidak yakin berapa banyak halaman yang dimiliki situs web Anda bisa membuka tab baru, pergi ke google.com, lalu cari dengan mengetik site.2, kemudian gunakan domain utama Anda. Jadi saya akan menggunakan onceuponacoconut.com. Dan di sini Anda akan melihat hasilnya hanya menampilkan halaman dari onceuponacoconut.com. Jika saya pergi ke Tools dan mengklik untuk membukanya, Anda akan melihat ada 85 hasil. Artinya Google menemukan 85 halaman. Ini adalah informasi yang bagus untuk diketahui, jadi mari kita tutup tab ini dan kembali ke audit kita. 85 halaman masih jauh di bawah batas 100 halaman di sini, jadi ini sudah baik-baik saja. Namun jika situs web Anda memiliki lebih banyak halaman, Anda bisa menyesuaikan angka ini di sini. Jumlah halaman crawl adalah pengaturan lanjutan. Untuk pemula, saya sarankan gunakan pengaturan default karena ini meniru cara Google. Anda juga bisa menjadwalkan audit situs berulang secara mingguan, harian, atau sekali saja. Mari kita atur auditnya berjalan setiap hari Minggu. Dengan begitu, saat kita masuk kantor pada hari Senin, kita sudah memiliki audit situs terbaru untuk dilihat dan daftar tugas yang bisa kita kerjakan sepanjang minggu.
Saya akan membiarkan kotak centang tetap aktif agar email dikirim setelah audit selesai. Di sisi kiri, Anda bisa mengklik 4 halaman pengaturan lanjutan tambahan, tapi hari ini kita akan melewatinya. Namun, penting untuk mengetahui bahwa pengaturan tersebut ada, sehingga saat Anda semakin mahir, Anda bisa benar-benar menyesuaikan audit situs Anda. Jika sudah siap, silakan klik tombol mulai audit. Proses ini akan memakan waktu, terutama jika Anda memiliki situs web besar dengan banyak halaman. Saya biarkan kotak centang ini aktif agar dapat notifikasi email saat audit selesai. Anda tidak perlu menunggu di halaman ini karena SEMrush akan memprosesnya di latar belakang. Bagian ini saya percepat untuk langsung melihat hasilnya. Baiklah, sekarang kita sudah berada di masa depan dan audit situs kita telah selesai. Mari kita klik Once Upon a Coconut untuk melihat detailnya. Di sini kita sampai di dashboard audit situs. Di sisi kiri kita bisa melihat kesehatan situs kita dalam bentuk persentase. Dan kita juga bisa melihat perbandingannya dengan 10% situs web teratas. Situs kita memiliki skor 83, sedangkan 10% teratas memiliki kesehatan 92%, yang berarti kita masih perlu meningkatkan 9 poin persentase lagi. Di bagian tengah atas, kita bisa langsung melihat bahwa kita memiliki 3 error, 414 peringatan, dan 128 pemberitahuan. Angka-angka ini memang terlihat besar dan menakutkan, tapi saya jamin tidak seburuk kelihatannya. Secara umum, Anda ingin menangani masalah-masalah ini mulai dari yang paling parah terlebih dahulu. Jadi mari kita mulai dengan errornya. Klik pada angka di bawah bagian error untuk melihat tampilan detailnya. Di sini kita memiliki daftar semua error yang ada. Setiap item dalam daftar memiliki deskripsi tentang apa masalahnya, lalu Anda bisa melihat alasan dan cara memperbaikinya. Jadi jika Anda mengklik Y pada bagian cara memperbaikinya, Anda akan melihat ada deskripsi singkat tentang apa masalahnya, lalu penjelasan singkat tentang cara mengatasinya. Di sisi kiri, Anda bisa mengklik tautan biru untuk mendapatkan detail lebih lanjut tentang masalah tersebut. Jadi kita akan mengklik pada 2 halaman, dan kita bisa melihat bahwa kedua halaman ini memiliki meta description yang duplikat. Ini adalah perbaikan yang relatif mudah. Di sebagian besar pembuat situs web, Anda cukup memperbarui meta description di bagian SEO atau memperbaruinya di HTML Anda. Mari kita kembali ke semua masalah. Kerjakan daftar periksa ini satu persatu. Dan ketika Anda sudah selesai dengan semua error Anda, lanjutkan ke peringatan. Ingat di dashboard tadi, tertulis ada 414 peringatan. Di sini tertulis ada 10. Apa maksudnya itu? Mari kita klik dan cari tahu. Di sini Anda bisa melihat bahwa 292 dari peringatan tersebut berasal dari satu item daftar. Ada 292 gambar yang tidak memiliki atribut alt. Itu terdengar seperti jumlah yang besar dan cukup menakutkan, tapi sebenarnya itu cukup mudah untuk diperbaiki. Mari kita klik tautan 292 gambar itu, dan Anda bisa melihat di sini ada daftar URL gambar yang tidak memiliki tag alt. Jadi jika Anda mengklik kotak kecil dan panah di sebelah URL gambar, Anda bisa melihat gambar persis yang membutuhkan tag alt. Itu adalah perbaikan yang cukup mudah. Tapi akan memakan waktu jika Anda punya 292 gambar seperti itu. Mari kita tutup tab ini. Saat Anda mengatasi masalah dalam daftar periksa ini, Anda pasti ingin melihat perkembangan Anda dari waktu ke waktu. Untuk melakukannya, klik tab Progress. Di sini Anda bisa melihat sebuah grafik. Jika Anda mengarahkan kursor ke titik ungu ini, Anda bisa melihat bahwa jumlah total masalah yang ditemukan audit situs hari ini adalah 545. Setiap kali audit situs dijalankan, hasilnya akan dipetakan pada grafik ini. Jadi jika Anda melakukan perubahan secara bertahap dan memperbaiki masalah dalam daftar periksa, Anda akan melihat angka ini menurun seiring waktu. Saya rasa visualisasi ini adalah motivator yang hebat karena memungkinkan saya melihat dengan jelas berapa banyak masalah yang sudah saya atasi dan berapa banyak yang masih harus diperbaiki. Sekarang setelah kita membahas SEO teknis dan mengidentifikasi perbaikan cepat, mari kita selami lebih dalam dengan on-page SEO checker untuk mengoptimalkan halaman yang sudah ada dengan kata kunci target kita. Di sisi kiri, di bawah on-page and tag SEO, klik on-page SEO checker. Di sini Anda akan diminta untuk memasukkan domain Anda. Klik pada kolom tersebut, lalu pilih domain Anda dari menu drop-down atau masukkan secara manual. Pilih lokasi target Anda. Defaultnya Amerika Serikat, tapi Anda bisa mempersempitnya ke wilayah, kota, atau mengganti negara. Saya akan klik lanjutkan, lalu tambahkan halaman yang ingin dioptimalkan. Anda bisa langsung mengimpor halaman secara otomatis, tapi Anda juga bisa memilih halaman secara manual. Mari kita optimalkan halaman utama onceuponacoconut.com untuk kata kunci spesifik coconut water.
Saya baru akan mengeklik tambahkan halaman. Anda dapat melanjutkan dan menambahkan halaman tambahan seperti ini, menargetkan kata kunci spesifik untuk setiap halaman. Untuk demo ini, saya hanya akan mengoptimalkan satu halaman ini. Saya akan melanjutkan dan mengeklik kumpulkan ide, dan pemeriksa SEO pada halaman akan mulai bekerja. Ini akan memakan waktu, terutama jika menganalisis banyak halaman. Jadi Anda bisa mengerjakan tugas SEO lain selagi proses ini berjalan. Seperti pada audit situs, saya akan mempercepat prosesnya agar kita bisa langsung ke bagian menarik. Oke, pemeriksa SEO pada halaman telah selesai menyusun laporannya. Mirip dengan alat lainnya, Anda dapat melihat ada ringkasan singkat tentang beberapa karakteristik berbeda di bagian atas halaman ini untuk total ide. Mari kita gulir ke bawah dan lihat bagian halaman teratas untuk dioptimalkan. Di sini Anda bisa melihat bahwa alat ini benar-benar memberikan kita daftar halaman, bukan hanya halaman utama saja. Di sisi kiri, halaman-halaman tersebut diatur berdasarkan prioritas. Dan di sisi kanan ditampilkan total volume. Sekarang perlu diingat bahwa total volume di sini bukanlah jumlah trafik ke halaman tersebut, melainkan total volume pencarian untuk kata kunci yang ditargetkan oleh halaman-halaman ini. Mari kita klik tombol 8 ide untuk melihat ide-ide yang dihasilkan untuk halaman utama kita. Di sini kita bisa melihat bahwa ada beberapa ide optimasi yang diatur berdasarkan kategori. Kategorinya adalah strategi, fitur SERP, konten, semantik, backlink, masalah teknis, dan pengalaman pengguna. Jika kita menggulir kembali ke atas, kita bisa melihat bahwa dikatakan kita tidak memerlukan perbaikan apapun untuk strategi SEO kita. Bagus sekali, bisa dicoret dari daftar. Selanjutnya, kita punya fitur CRP. Katakan bahwa kita sebaiknya menandai rating agregat. Ada sedikit deskripsi di sana. Dan di sisi kanan, ada penilaian tingkat kesulitan 1 dari 3, artinya cukup mudah untuk menerapkan perubahan ini. Dan jika Anda membutuhkan sedikit informasi tambahan, Anda bisa klik pada mengapa saya harus melakukan ini, dan akan muncul pop-up kecil yang memberikan informasi lebih lanjut. Jika kita menggulir ke bawah, mari kita lihat bagian konten. Di sini tertulis hindari penjejalan kata kunci di tag body, dan menyediakan beberapa kata kunci. Mari kita lihat analisis terperinci. Menggulir ke bawah, mari kita lihat tabel lengkap ini. Di sisi kiri, Anda memiliki daftar kata kunci. Di bagian atas, Anda memiliki 5 kolom utama. Isi, judul, H1, deskripsi meta, dan SERP. Dalam 4 kolom utama pertama, masing-masing terdapat 2 subkolom. Kami memiliki skor situs kami, dan kemudian rata-rata skor pesaing kami. Mari kita lihat kata kunci air kelapa terbaik. Jadi ingat, tadi dikatakan bahwa kita terlalu sering menggunakan kata kunci tersebut di bagian isi. Dan di sini, ditunjukkan bahwa kata kunci air kelapa terbaik muncul di 5,86% teks pada bagian isi. Sedangkan pada pesaing kita, rata-ratanya hanya muncul 4,37% dari waktu. Sekilas, ini mungkin terlihat seperti Anda harus mengurangi jumlah kemunculan kata air kelapa terbaik di halaman. Namun, itu hanya setengah dari gambaran yang ada. Jika Anda menggulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah, Anda bisa melihat kemunculan kata kunci, dan tabel ini disusun dengan cara yang persis sama. Namun, tabel ini menunjukkan jumlah absolut berapa kali kata kunci ini muncul di halaman, bukan hanya persentasenya. Jadi untuk air kelapa terbaik, Anda bisa lihat bahwa kata ini muncul sebanyak 19 kali secara total. Dan untuk para pesaing kita, rata-rata kata ini muncul sebanyak 45 kali secara total. Jadi, itu sebenarnya jauh lebih banyak daripada di halaman kita. Hal ini memberitahu saya bahwa pesaing kita memiliki jauh lebih banyak konten yang bukan kata kunci air kelapa terbaik, sehingga kata kunci tersebut muncul sebagai persentase yang lebih kecil dari total jumlah konten. Dan jika kita kembali ke tampilan ide halaman dan melihat ide konten lainnya, Anda bisa lihat di sini ide kedua adalah fokus pada pembuatan konten yang lebih informatif. Disebutkan bahwa pesaing yang peringkatnya lebih tinggi dari Anda menggunakan konten panjang di halaman web mereka, cobalah untuk membuat konten yang lebih informatif. Jadi kedua hal ini saling berkaitan di sini. Sangat mudah terjebak dengan hanya melihat satu ide secara terpisah, mencoba memperbaiki sesuatu hanya untuk satu metrik. Namun, sebaiknya Anda melihat secara lebih luas dan memperhatikan semua hal yang disarankan, lalu mengambil sudut pandang yang holistik. Jika yang kita lakukan hanyalah menghapus kata kunci dari halaman kita, mungkin kita sebenarnya tidak mencapai tujuan yang dimaksud. Tujuan yang dimaksud di sini sebenarnya adalah untuk membuat konten yang lebih informatif, yang pada akhirnya memang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi, tetapi kemungkinan besar akan memberikan dampak besar pada peringkat halaman tersebut. Ini hanyalah beberapa ide yang mungkin akan diberikan SEMrush untuk Anda. Pada akhirnya, analisis Anda akan terlihat berbeda dari analisis saya,
yang bagus karena artinya analisis tersebut dipersonalisasi untuk setiap situs web. Pada titik ini, setelah Anda memperbaiki masalah yang disajikan oleh audit situs dan daftar periksa SEO pada halaman, Anda telah melakukan bagian yang sulit. Situs Anda sehat, konten Anda terstruktur, dan pengaturan SEO Anda solid. Namun jika Anda ingin bersaing di halaman pertama, ada satu bagian lagi dari teka-teki yang sangat diperhatikan Google. Otoritas. Disitulah backlink berperan. Anggap saja itu sebagai suara kepercayaan daring. Semakin banyak situs berkualitas tinggi yang menautkan ke situs Anda, semakin terpercaya situs Anda di mata Google. Di bagian ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengetahui siapa yang menautkan ke pesaing Anda, bagian mana yang mungkin Anda lewatkan, dan cara mulai membangun tautan yang benar-benar menghasilkan dampak positif. Tautan balik hanyalah tautan pada situs web lain yang mengarah kembali ke halaman Anda. Ketika situs web lain menautkan ke situs Anda, itu memberitahu mesin pencari bahwa situs-situs tersebut merekomendasikan Anda. Menurut Google, konten dan tautan adalah dua faktor peringkat terpenting untuk SEO. Backlink yang kuat dapat mendorong halaman Anda naik di hasil pencarian, mengalirkan pengunjung tambahan ke situs Anda melalui rujukan, memberikan otoritas lebih pada domain Anda, dan membantu mesin pencari menemukan serta mengindeks konten Anda lebih cepat. Namun, perlu diingat, beberapa backlink justru bisa merugikan situs Anda. Tautan dari situs web yang mencurigakan dapat menurunkan otoritas Anda, jadi penting untuk memiliki pemeriksa tautan balik untuk menganalisis siapa saja yang menautkan ke situs Anda. Untuk memulai dengan backlink, di sisi kiri di bawah SEO Toolkit, klik Backlink Analytics. Silakan masukkan nama domain Anda ke dalam kolom tersebut. Lalu klik Analisis. Sekilas, Anda dapat melihat beberapa statistik tingkat tinggi tentang backlink domain Anda. Sebagai contoh, kita dapat melihat bahwa ada total 2.000 backlink yang mengarah ke situs kita dari tempat lain. Backlink tersebut berasal dari 563 situs web lainnya. Total trafik situs web kita adalah 28,4 ribu kunjungan per bulan, dengan 7,3 ribu diantaranya berasal dari Google. Jika Anda mau, Anda dapat membandingkan situs Anda dengan kompetitor dengan mengklik kolom tambah kompetitor, lalu mengetikkan domain secara manual atau memilih salah satu kompetitor yang disarankan otomatis dari menu drop-down. Jika Anda ingin membandingkan lebih dari satu, klik tambahkan hingga 3 kompetitor dan bandingkan situs web lain. Klik bandingkan untuk melihat performa situs Anda dibanding pesaing. Ini fitur keren. Tapi saya tidak akan membahasnya lebih jauh sekarang, jadi saya langsung klik batal. Yang benar-benar ingin saya lakukan adalah mencari tahu cara meningkatkan situasi backlink kita. Jadi di sini, di bawah skor toksisitas keseluruhan Anda lihat belum ada yang dihasilkan. Jadi mari kita atur audit backlink. Silakan klik tautan itu. Anda akan melihat bahwa SEMrush akan mulai memproses. Untuk mendapatkan tampilan yang lebih rinci, silakan klik buka audit backlink. Saya akan menutup pop-up di atas ini. Saat ini di latar belakang SEMrush sedang mengaudit backlink untuk situs web Anda. Setelah selesai, kita bisa periksa toksisitas tautan untuk memastikan tidak ada situs mencurigakan yang menautkan ke kita. Jika ada, kita bisa mengambil langkah mengatasinya, meski proses ini bisa memakan waktu. Jadi sekali lagi, saya akan mempercepat prosesnya untuk menghemat waktu. Oke, di sini kita sudah melompat ke masa depan dan audit backlink sudah selesai. Anda bisa melihat bahwa kita diberikan skor toksisitas secara keseluruhan. Sayangnya skor toksisitas untuk situs web ini tinggi. Jadi kita perlu melihat situs-situs web yang menautkan ke kita dan mencoba menghapus yang berbahaya. Mari kita klik angka 21 ini untuk melihat siapa saja domain perujuk yang berbahaya itu. Jika kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat daftar domain berbahaya. Jadi di sini misalnya ada situs bernama Where to Buy, domain berumur dan backlink dari Perplexity Elephant. Dan jika kita mengklik ikon panah kecil dan kotak di sebelahnya, kita bisa langsung melihat situs tersebut. Situs web ini agak aneh. Jika Anda menelusurinya, Anda bisa melihat bahwa isinya hanya daftar tautan. Ini kemungkinan adalah semacam teknik black hat. Black hat SEO adalah penggunaan taktik tidak etis atau manipulatif seperti penjejalan kata kunci, link farming, atau cloaking untuk mencoba menipu mesin pencari agar memberi peringkat lebih tinggi pada sebuah situs web. Sekali lagi, kami tidak berafiliasi dengan Once Upon a Coconut. Jadi saya tidak tahu apakah ini sesuatu yang memang mereka lakukan secara sengaja, atau jika situs ini secara tidak sengaja menautkan ke mereka. Tapi bagaimanapun juga, jika saya berada di tim pemasaran mereka, saya mungkin ingin melepaskan tautan situs ini dari situs kami. Mari kita tutup tab ini dan kembali ke SEMrush.
Anda bisa melihat bahwa situs ini memiliki skor otoritas sebesar 2 dan skor toksisitas sebesar 79 dari skor maksimal 100. Jadi itu cukup buruk. Situs ini dan situs-situs lain di bawahnya tampak sangat mirip. Mereka semua memiliki nama yang sama di sini, atau nama yang sangat mirip. Jadi kemungkinan besar semuanya adalah bagian dari teknik SEO Black Hat yang sama. Mari kita centang kotak di samping semua situs dengan skor toksisitas tinggi ini. Kita akan mulai dari situ. Dan di bagian atas sini, Anda bisa klik ikon kirim kecil ini untuk memindahkan grup backlink ke daftar hapus. Mari kita klik pindahkan ke hapus. Lalu kembali ke atas, Anda bisa pergi ke tab hapus. Di tab hapus, Anda dapat melihat bahwa kita sekarang secara efektif memiliki daftar tugas dengan status untuk masing-masing domain ini. Jika Anda mengklik kirim di sisi kanan sebuah domain, itu akan menghasilkan email otomatis yang dapat Anda gunakan untuk mencoba menghubungi pemilik domain dan meminta mereka menghapus tautan ke situs Anda dari situs mereka. SEMrush bahkan akan melihat alamat email yang terdaftar pada domain tersebut dan mencoba menarik alamat email itu sehingga Anda tidak perlu mencarinya sendiri. Terkadang Anda harus mencari sendiri email pemiliknya. Anda bisa mengirim email template ini langsung dari SEMrush dengan mengklik tambah kotak surat. Tapi kita akan lewati langkah ini. Setelah email Anda dan penerima dimuat, klik kirim dan lanjutkan ke berikutnya. Kemudian sistem akan secara otomatis memindahkan Anda melalui domain-domain yang ingin Anda hapus satu persatu. Ini adalah cara yang sangat efektif dan efisien untuk membersihkan backlink beracun Anda. Jika pemilik domain backlink menghapus tautan Anda dari situs mereka, Anda juga dapat mengambil langkah untuk menolak tautan tersebut, di mana Anda memberikan Google sebuah file teks yang menyatakan, kami tidak mengenal mereka, kami tidak mempercayai mereka. Wizard dapat membantu meningkatkan SEO Anda dengan memberitahu mereka secara langsung bahwa Anda tidak ingin dikaitkan dengan situs web tersebut. Sekarang setelah kita membahas tentang backlink buruk, mari kita bicara tentang membangun backlink yang baik. Di sisi kiri, klik pada alat link building, lalu klik ke dalam kolomnya. Dan pilih domain Anda dari menu drop-down atau masukkan secara manual. Akan muncul pop-up untuk menambahkan kata kunci Anda. Kita bisa menggunakan kata kunci ini untuk saat ini, tapi saya juga ingin menambahkan air kelapa ke dalam daftar. Mari kita klik kompetitor untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Dan seperti pada alat lainnya, SEMrush telah menarik daftar pesaing teratas kita. Jadi saya akan langsung klik mulai link building. Sama seperti alat audit, SEMrush akan membutuhkan sedikit waktu untuk memproses permintaan ini, jadi saya akan percepat lagi. Setelah SEMrush selesai memproses, Anda akan mendapatkan pop-up yang mengatakan mereka menemukan beberapa prospek domain. Mari kita klik untuk melihatnya. SEMrush menemukan 2.255 prospek dengan 415 kata kunci dan bersaing dengan 1.876 situs lain. Saat pertama kali menggunakan alat ini, SEMrush akan menampilkan pop-up untuk membantu Anda. Sebagai contoh, di sini tertulis pindahkan prospek yang bagus ke daftar in progress Anda. Saya akan klik mengerti. Dan mari kita lihat situs ini. Mengapa SEMrush menganggap ini adalah prospek yang bagus? Mari kita klik untuk membukanya, dan kita bisa langsung melihat mengapa SEMrush menemukan ini. Ini adalah sebuah forum yang membahas tentang air kelapa versus air biasa. Ini luar biasa. Jika seseorang mencari di Google dan menemukan forum ini, akan sangat bagus jika entah bagaimana forum ini menautkan ke situs kita. Jadi satu hal yang dapat Anda lakukan jika Anda menemukan situs web ini adalah menghubungi seseorang di situs tersebut dan mencoba membuat mereka menautkan ke onceuponacoconut.com. Lalu Anda dapat membuat akun dan memposting sesuatu tentang onceuponacoconut.com. Anda harus berhati-hati di sana. Anda tidak ingin itu dianggap sebagai spam, seharusnya terasa sangat alami. Tapi ini jelas merupakan kesempatan yang bagus. Mari kita tutup tab ini, dan Anda bisa melihat bahwa situs web ini memiliki tipe URL umum, skor otoritas sebesar 54, yang mana cukup bagus. Dan mendapat penilaian 5 dari 5 dari kami. Anda juga bisa mengklik panah ini untuk melihat lebih banyak detail tentang situs web tersebut. Jika Anda ingin mencoba mendapatkan tautan di situs ini, silakan klik ke In Progress, dan SEMrush akan memindahkan situs tersebut ke tab In Progress. Mari kita pergi ke tab In Progress untuk melihat apa saja isinya. Sejauh ini, kita punya satu prospek untuk dihubungi, dan Anda bisa lihat di sini, mirip dengan alat audit backlink dan permintaan penghapusan tautan dari sebuah situs, Anda juga bisa meminta untuk menambahkan tautan ke sebuah situs. Cukup klik Contact di samping situs web, dan sistem akan mencoba menarik email untuk domain tersebut.
Sistem tidak menemukan email, tapi Anda bisa mencarinya dan menambahkannya manual untuk mengirim pesan. Karena ini forum, pendekatan terbaik adalah membuat akun dan berkontribusi konten dengan tautan ke onceuponacoconut.com. Setelah itu, buka item to do di in progress dan klik centang untuk memindahkannya ke daftar monitor. Daftar monitor ada di tab atas. Dan di sini Anda bisa memantau tautan-tautan ini seiring waktu dan melihat berapa banyak situs yang telah Anda hubungi benar-benar menautkan kembali ke situs Anda. Cukup keren, bukan? Jadi sekarang Anda membuat konten, memperbaiki masalah, dan bahkan membangun otoritas dengan backlink. Tapi bagaimana Anda tahu apakah semua itu benar-benar berhasil? Disinilah pelacakan posisi berperan. Anggap saja ini sebagai papan skor SEO pribadi Anda. Ini menunjukkan dengan tepat di mana peringkat kata kunci Anda, bagaimana Anda dibandingkan dengan pesaing, dan apakah optimasi yang Anda lakukan benar-benar memberikan dampak. Saya juga akan membimbing Anda melalui satu metrik yang kurang dihargai, namun jauh lebih informatif daripada sekadar memeriksa posisi Google Anda. Di sisi kiri, di bawah riset kata kunci, klik pelacakan posisi. Lalu klik di kolom tersebut dan pilih domain Anda dari menu drop-down atau masukkan secara manual. Itu akan memunculkan sebuah pop-up. Di sini kita bisa melacak posisi kita di berbagai mesin pencari, termasuk Google, Bing, Baidu, bahkan ChatGPT jika Anda menggunakan paket guru. Selain itu, Anda dapat melacak posisi Anda di desktop, ponsel, atau tablet. Untuk saat ini, kita akan tetap menggunakan Google dan desktop. Di bagian lokasi, kita akan memilih Amerika Serikat dalam kasus kita. Dan jika Anda mengoptimalkan untuk bisnis lokal, Anda bisa memasukkan nama bisnis lengkap Anda di kolom ini. Kita tidak akan melakukan itu, jadi kita akan langsung lanjut ke bagian kata kunci dengan mengklik tombol di bagian bawah. Di halaman kata kunci ini, Anda perlu memasukkan kata kunci yang ingin Anda lacak posisinya. Anda bisa memasukkannya secara manual, atau Anda bisa mengimpornya. Mari kita klik impor dari, lalu kita akan impor dari Keyword Strategy Builder. Ini akan menampilkan daftar yang sudah kita buat sebelumnya. Kita punya kampanye Coconut Water First yang sudah kita isi dengan kata kunci dari Keyword Magic Tool. Kita juga punya daftar Coconut Water di sini yang merupakan strategi yang dihasilkan secara otomatis. Agar tetap sederhana untuk demo ini, saya akan menggunakan daftar kampanye Coconut Water First dan klik untuk mengimpor kata kunci. Lalu saya akan klik tambahkan kata kunci ke kampanye. Di sini Anda bisa melihat bahwa 12 kata kunci telah ditambahkan ke kampanye. Dan pada paket khusus ini, ada batas kata kunci sebanyak 500. Itulah sebabnya saya tidak memilih daftar yang lain, karena kita akan melebihi batas dan harus membayar lebih. Di bagian bawah, saya ingin memastikan bahwa kotak kirim pembaruan peringkat mingguan ke email saya dicentang. Dengan begitu, saya bisa langsung melihat di kotak masuk saya bagaimana perkembangan kita dari minggu ke minggu. Selanjutnya, mari kita klik mulai pelacakan. Seperti alat-alat lain di SEMrush, proses ini bisa memakan waktu. Jadi sekali lagi, saya akan percepat. Setelah SEMrush selesai memproses, kita akan mendapatkan gambaran umum tingkat tinggi tentang data posisi kita. Ada 3 metrik utama di sisi kiri, yaitu visibilitas, perkiraan trafik, dan posisi rata-rata. Posisi rata-rata menunjukkan peringkat rata-rata Anda di semua kata kunci yang dilacak. Dalam kasus kita, ada 12 kata kunci. Namun, metrik ini memperlakukan posisi nomor 1 dan nomor 10 seolah-olah jaraknya sama, padahal posisi nomor 1 mendapatkan jauh lebih banyak klik. Jadi, posisi rata-rata di sini adalah 65, yang terdengar kurang mengesankan. Tetapi visibilitas di sisi lain memperhitungkan rasio klik tayang, atau CTR. Peringkat nomor 1 memberikan dorongan yang jauh lebih besar dibandingkan peringkat nomor 5 atau 10, dan visibilitas mencerminkan hal itu. Visibilitas membobot peringkat Anda berdasarkan seberapa besar kemungkinan pengguna akan mengkliknya. Jadi di seluruh 12 kata kunci kami, ada kemungkinan 1,9% seseorang akan mengklik situs kami. Mari kita klik tab Competitors Discovery untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Di sini Anda dapat melihat peta persaingan di mana kita dibandingkan dengan para pesaing utama kita. Dan Anda bisa lihat di sini, dalam tampilan ini, Once Upon a Coconut memiliki nilai 1,0. 896% tingkat visibilitas. Pesaing teratas, Harmless Harvest, memiliki tingkat visibilitas sebesar 31.685%. Itu berarti hanya ada kemungkinan 31% seseorang yang mencari 12 kata kunci ini akan mengklik Harmless Harvest. Jadi meskipun kita hanya mendapatkan 1,896%, itu tidak terdengar terlalu buruk setelah Anda menyadari bahwa bahkan pesaing teratas pun tidak mendapatkan 100% visibilitas untuk kata kunci ini. Meski begitu, masih ada ruang untuk perbaikan. Jadi, mari kita cari tahu apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkannya. Gulir ke atas, lalu klik tab Overview.
Dan jika Anda mengklik Potential Growth, Anda dapat melihat persentase peningkatan potensial yang bisa kita berikan pada peringkat visibilitas kita jika kita menerapkan beberapa perubahan strategis. Mari kita klik View Top Keywords untuk melihat informasi lebih lanjut. Di daftar ringkasan peringkat ini, Anda bisa melihat bahwa kata kunci pertama kita, Purchased Coconut Water, berada di posisi nomor 10 per 21 Mei dan memiliki visibilitas saat ini sebesar 0,504%. Kita berpotensi mendapatkan peningkatan sebesar 0,298% sehingga totalnya menjadi 0,801%. Angka-angka ini memang masih cukup kecil, tapi peningkatannya cukup besar jika Anda mempertimbangkan perubahan relatif yang terjadi. Perlu diingat bahwa ini hanyalah peringkat yang dimiliki situs kita hari ini, dan saat kita menerapkan perubahan berdasarkan temuan kita, di semua alat dan audit lain yang telah kita gunakan hari ini, peringkat ini akan meningkat. Itulah mengapa kita mengatur pelacakan posisi untuk memantau metrik-metrik ini dari waktu ke waktu. Kita juga ingin memantau bagaimana performa kita dibandingkan dengan para pesaing, jadi mari kita gulir ke atas dan klik tambah di samping kompetitor. Di sini disediakan daftar kompetitor yang disarankan, jadi saya akan langsung menambahkan beberapa. Lalu saya akan klik simpan perubahan. Sekarang, seminggu sekali kita akan mendapatkan pembaruan melalui email yang memberitahu bagaimana peringkat kita untuk kata kunci ini dibandingkan dengan para pesaing. Jadi sekarang setelah Anda melacak peringkat dan melihat hasil nyata, langkah selanjutnya adalah memperluas perangkat kerja Anda. Apakah Anda sedang mengoptimalkan pencarian lokal, menjalankan kampanye media sosial, atau bahkan mencoba agar merek Anda disebutkan oleh chatbot AI, SEMrush juga memiliki alat untuk itu. Mari kita mulai dengan SEO lokal. Jika Anda menjalankan bisnis fisik atau melayani klien di area tertentu, toolkit ini membantu Anda melacak peringkat lokal, mengelola ulasan, dan menjaga konsistensi listing Anda di berbagai direktori. Setelah SEO inti Anda sudah optimal, alat lokal dapat membantu memastikan Anda muncul di tempat yang paling penting, yaitu di lingkungan Anda sendiri. Lalu ada juga toolkit media sosial, jadwalkan postingan, analisis pesaing Anda, dan lacak keterlibatan semuanya langsung dari dalam SEMrush. Ini sangat cocok untuk mengubah konten SEO Anda menjadi strategi multi-channel tanpa harus berpindah-pindah aplikasi. Selanjutnya, laporan. Laporan ini memungkinkan Anda membuat dashboard khusus dan menjadwalkan pembaruan PDF otomatis, sehingga kemajuan Anda jelas dan mudah dibagikan, baik saat melapor ke klien, tim, atau hanya untuk menjaga akuntabilitas diri sendiri. Setelah Anda melakukan riset dan menjalankan audit, inilah cara Anda melacak perkembangan. Dan kini hadir perangkat AI yang baru. Ini menunjukkan bagaimana merek Anda disebutkan di seluruh platform AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Perplexity. Dan ini memberi Anda wawasan untuk membantu Anda menonjol di lanskap baru ini. Jika Anda ingin memastikan visibilitas dan bisnis Anda siap menghadapi masa depan, inilah arahnya. SEMrush bukan hanya sekedar alat SEO. Ini adalah platform pemasaran lengkap yang dibuat untuk para kreator, wirausahawan, agensi, dan siapa saja yang ingin berkembang lebih cerdas dan lebih cepat. Apa yang telah kita bahas sejauh ini baru permulaan. Daftar uji coba 14 hari diperpanjang lewat tautan di deskripsi. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.